Pinty the Pirate. Dalam opening SpongeBob, kita pasti selalu lihat sosok lukisan bajak laut dengan bibir bergerak. Para penonton SpongeBob termasuk aku pasti penasaran siapa sih sebenarnya lukisan ini. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Nama official dari lukisan ini adalah Pinty the Pirate. Dia digambarkan sebagai sebuah lukisan minyak potret bajak laut yang bibirnya hidup. Tugas dari Pinty the Pirate di serial SpongeBob adalah memandu lagu pembuka. Tapi kalian penasaran gak sih sama siapa yang mengisi suara Pinty the Pirate terus bibir siapa yang bergerak di sini? Nah, suara Pinty the Pirate diisi oleh orang yang bernama Patrick Finney. Sementara bibir yang kita lihat bergerak adalah bibir dari sang kreator SpongeBob sendiri, yaitu mendiang Stephen Hillenburg. Artist at Sea. Di episode Frankendoodle, di awal episode kita diperlihatkan seorang seniman yang sedang melukis di sebuah kapal, tapi semua itu batal karena pensilnya jatuh ke Bikini Bottom. Lalu di akhir episode kita diperlihatkan lagi si seniman yang mendapatkan pensilnya lagi, tapi pensilnya patah. What's this? My pencil! Nama karakter dari orang ini diberi nama Artist at Sea atau di dalam bahasa Indonesia bisa disebut seniman. Banyak simpang siur di internet untuk informasi karakter ini. Banyak orang menyebutkan kalau orang ini adalah mendiang Stephen Hillenburg. Namun secara resmi karakter itu diperankan oleh Mr. Lawrence atau Doug Lawrence. Selain menjadi karakter seniman, Doug Lawrence juga merupakan pengisi suara karakter ikonik lainnya seperti Plankton, Larry the Lobster, dan Fred yang selalu mengatakan kata my leg atau kakiku. Santa Claus. Dalam episode Christmas Who, setelah Sandy memberitahu SpongeBob tentang tradisi Natal, SpongeBob meyakinkan seluruh warga Bikini Bottom untuk menulis surat ke Santa. Tetapi sayangnya Santa tidak datang ke Bikini Bottom dan membuat seluruh warga geram kepada SpongeBob. Squidward awalnya mengejek SpongeBob, tetapi kemudian ia merasa bersalah setelah menerima hadiah buatan tangan dari SpongeBob. Ia lalu menyamar menjadi Santa untuk menghibur SpongeBob, bahkan memberikan seluruh isi rumahnya sebagai hadiah kepada warga lain. Di akhir episode saat Squidward sedang putus asa karena rumahnya kosong, Santa yang asli terbang melintasi langit dengan kereta rusanya, tertawa dan meninggalkan Squidward surat terima kasih. Merry Christmas! Sosok Santa Claus dalam gambar tersebut diperankan oleh Mike Bell. Ia adalah seorang animator dan penulis yang bekerja di Nickelodeon, bukan aktor Hollywood profesional yang sengaja disewa. Selain itu, aku juga ingat kalau SpongeBob dan Squidward pernah ngobrol soal claustrophobia yang berarti ketakutan terhadap ruangan sempit. Tapi SpongeBob malah menyambungkannya kepada ketakutan terhadap Santa Claus. Aku tidak mengerti. Tolong jangan dekat-dekat, kau membuatku klaustrofobia. Apa artinya klaustrofobia? Itu berarti dia takut pada Santa Claus. Tidak, bukan itu. Hentikan Patrick, Squidward jadi takut. Tidak ada gunanya, Patrick. The Chief. Dari semua karakter yang bakalan aku bahas, jujur ini yang paling bikin aku penasaran pas bikin video ini. Jadi dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 5, dalam episode tersebut ada manusia yang memanggil tim pahlawan untuk menjalankan misi melalui layar televisi. Holy halibut, it's the Chief! Thank you for the introduction, Quickster, but we all know who I am. More to the point, we've got news on the whereabouts of evil. Ternyata pria tersebut adalah Martin Olson, seorang penulis, aktor, dan komedian asal Amerika Serikat. Dalam cuplikan adegan tersebut, ia tampil sebagai pemeran live action untuk karakter bernama The Chief dari kelompok pahlawan super bernama IJLSA. Adegan ini juga merupakan parodi dari Komisaris Gordon dari serial Batman yang sering memberikan instruksi kepada pahlawan. Martin Olson juga seorang komposer dan penulis lagu. Ia telah menulis ratusan lagu untuk Phineas and Ferb bersama Dan Povenmire. Pat Morita. Di episode Karate Island, seperti yang kita tahu, episode ini mengisahkan SpongeBob yang dijebak oleh orang yang bernama Master Udon. Master Udon menjebak SpongeBob dengan cara menipunya kalau dia raja karate, padahal bukan. Sandy yang mengetahui hal itu kemudian menyelamatkan SpongeBob dan mengalahkan Master Udon. Di akhir episode ini, kalau kalian ingat, ada sebuah gambar yang memperlihatkan seorang kakek-kakek misterius. Inilah aku, Raja Klarinet sudah datang.
Nama kakek ini adalah Pat Morita. Dia adalah pengisi suara dari Master Udon dan gambar ini bertujuan sebagai penghormatan terakhir karena sebelum episode ini dirilis, dia sudah meninggal. Alasan pemilihan Master Udon sebagai pengisi suara dari Pat Morita adalah karena dia memiliki peran dalam Karate Kid tahun 1984, lalu Karate Kid 1986, lalu yang terakhir ada Karate Kid tahun 1989. The Gorilla. Karakter terakhir yang bakalan aku bahas ini juga cukup bikin aku penasaran karena sosoknya yang benar-benar misterius dan cukup lucu karena aku gak nyangka bakalan ada gorila di dunia SpongeBob. Jadi di episode I Had an Accident di sini diceritakan SpongeBob takut keluar rumah setelah cedera bokong saat berselancar pasir. Sandy dan Patrick mencoba berbagai cara untuk membujuknya keluar namun gagal. Sandy kemudian memiliki rencana untuk memancing SpongeBob keluar dengan cara berpura-pura diserang oleh Patrick yang memakai kostum gorila murah. Namun tiba-tiba muncul Patrick asli di sebelahnya. Ketika SpongeBob akhirnya keluar dan bertanya bagaimana seekor gorila bisa berada di bawah laut, gorila tersebut panik dan mengatakan, It's funny you should. George, they're onto us! Ia kemudian menunggangi seekor zebra bernama George dan lari menuju matahari terbenam. Selama bertahun-tahun aku baru tahu kalau pengisi suara dari gorila ini adalah pengisi suara legendaris Frank Welker. Sedangkan orang yang memerankan gorila tersebut bernama Andre Sogliuzzo. Aku gak tahu informasinya benar atau salah tapi itu yang aku ketemuin pas research.